Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa kana hadiyan ila siratillahil azizil hamid. Yang terhormat saudara sekalian yang berbahagia pada siang hari ini. Izinkan saya ingin sedikit mengajak diskusi lah ya. Ini kan berdasarkan pengalaman saja. Jadi sebenarnya kita pengen memetakan ya bagaimana sebenarnya isi dari kurikulum yang sudah ada dalam mata kuliah epistemologi Islam ini seperti apa. Adapun slide ini biasanya kami gunakan untuk semacam pertemuan pengantar gitulah ya dengan mahasiswa gitu ya, untuk agar mereka bisa memetakan seberapa sebenarnya beban materi kuliah itu ya. Nah, selanjutnya dari situ nanti mereka akan kami minta untuk milih judul seperti biasanya untuk membuat entah presentasi entah apa. Hanya kalau pengalaman saya sendiri karena di Ilkom ya, mungkin tugas presentasi dan lain sebagainya itu agak terkesan membosankan bagi mahasiswa yang komunikasi, sehingga saya sendiri kalau tugas ya selain mereka meringkas buku, meringkas judulnya, maksudnya bab yang harus mereka baca itu, kami minta mereka untuk membaca bukunya, maksudnya membaca teks yang ada dalam referensi di buku itu yang berbahasa Arab atau Inggris, dan kemudian kami jadikan video di YouTube. Jadi nanti videonya akan kita bisa lihat lah ya bagaimana itu kira-kira hasilnya. Nah, saudara sekalian, ada beberapa topik dalam epistemologi ini. Saya mungkin ini menyampaikan nggak lama ya, mungkin hanya sampai setengah 2 saja. Selanjutnya nanti ada diskusi dan lain sebagainya. Semoga nanti juga boleh interupsi juga di tengah-tengah materi gitu ya, satu persatu ya. Karena ini sifatnya adalah sharing santai, dan juga mungkin kapan-kapan jika Asatidz Sadat punya penemuan yang menarik dalam bidang Ustadz Haryanto, beliau bersama kita, saya izin melanjutkan ya. Jadi mungkin kalau Asatidz Sadat punya penemuan-penemuan dalam pengajaran dan hal-hal yang lain terkait peningkatan kapasitas mahasiswa, tentu kami senang sekali untuk buka forum di sini. Insya Allah nanti kita berikan recordnya dan kita jadikan bahan untuk perkuliahan. Jadi video ini nanti bisa berfungsi sebagai bahan perkuliahan mahasiswa sekalian untuk Asatidz Sadat. Boleh juga kalau misalnya Asatidz Sadat punya paper atau buku yang ingin dibedah bersama kami juga dalam topik yang sama dan mungkin lebih ke arah keprodian, kami siap untuk memfasilitasi gitu ya, agar menjadi video pembelajaran bagi dosen-dosen dan juga khususnya mahasiswa sekalian. Nah, ini saya izin share peta pembahasannya ya dalam epistemologi Islam. Itu nanti kita akan ada banyak topik ya, sekitar kalau di buku itu ada 14-an judul, tapi topik intinya sekurangnya ada 10 ini. Dari definisi ilmu pengetahuan, terus juga karakteristiknya, lalu kedudukan ilmu dan ulama, ada juga hierarki dan klasifikasi ilmu, ada juga objek ilmu pengetahuan, di situ yang fisik, non fisik serta metafisik. Ada juga sumber-sumber ilmu pengetahuan ya, yang itu ada 4 lah ya. Dalam buku itu kita jelaskan ya, wahyu atau khobar sodik dan akal, serta panca indera dan intuisi. Nah, ada juga di situ kita akan bicarakan metode ilmiah dalam Islam dan juga konstruk epistemologi Islam itu seperti apa ya. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana Islam memandang ilmu, agama, dan juga hubungannya dengan manusia. Nah, kalau dalam bukunya nanti kita bisa melihat ada perbedaan antara epistemologi Islam dan Barat ya. Jadi kalau Barat itu biasanya mereka ya ini perspektifnya Agus Comte gitu ya. Agus Comte yang terkenal sebagai bapak positivisme itu menyebut bahwa manusia itu berevolusi juga dari sisi pengetahuannya. Dulu masa-masa primitif, yaitu masa-masa beragama. Jadi beragama itu dianggap tingkat primitif yang paling tinggi. Baru selanjutnya rasionalisme dan empiris, baru terakhir adalah positivistik. Nah, ini
adalah Guskom. Tapi kalau dalam Islam kan tidak seperti itu ya. Jadi yang namanya manusia dari dulu sampai sekarang ya sebenarnya tetap memiliki unsur-unsur jahiliyah atau unsur-unsur yang ya terkait dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan juga bagaimana Islam itu mengakui sumber ilmu, yaitu salah satunya berasal dari Tuhan, itu menjadi aspek yang penting. Nah, untuk highlight bukunya ini mungkin Asatid Sadat sudah pernah membaca ini dan sebagian tentu sudah mengajarkannya ya. Dalam buku ini pertama nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana mendefinisikan ilmu. Ini ditulis oleh Prof. Walid Muslih dan beliau sudah menulis beberapa hal tentang itu, tentang bagaimana mendefinisikan ilmu ya. Jadi ada topik yang utama yang di highlight dalam buku ini adalah perbedaan antara ilmu dan ma'rifah. Ya, kalau di barat ada ilmu, di Islam juga ada ilmu juga, namun di barat tidak ada ma'rifah. Karena tentu di barat tidak mengenal Tuhan sebagaimana orang muslim mengenal Tuhan melalui ma'rifah. Ini adalah keyword yang sangat penting ya dalam teks ini, saya rasa di situ. Karena kita kadang-kadang ya kalau ilmu itu di barat katakanlah lebih maju gitu ya. Tapi kita kan tidak hanya melihat sesuatu dari ilmu pengetahuan, tapi juga mengenali. Mengenali itu bisa jadi tepat atau tidak tepat, cocok atau kurang cocok dan lain sebagainya. Dan termasuk juga sampai mengenali bagaimana posisi Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, itu disitulah dibicarakan sebagai ma'rifah. Nah, adapun kalau perbedaan secara arti, Asatid Sadat mungkin lebih tahu ya, bahwa dari kata ilmu itu adalah sesuatu yang terkait dengan alam atau sesuatu yang bisa diobservasi, bisa dicari dan lain sebagainya. Kalau ma'rifah melalui pengenalan ya. Jadi tidak tahu tapi nanti lama-lama sadar dan kenal. Sehingga meskipun dikatakan tidak disandarkan pada entitas ilahi, tapi tujuannya itu adalah untuk mencapai ilahi tadi. Meskipun dalam perintah Al-Quran kan iqra ya, jadi bacalah, jadi mencarilah ilmu. Tapi satu hal yang menarik bahwa untuk menggapai pengetahuan tentang Allah itu harus ya ada ilmunya juga, tapi yang paling penting adalah ada ma'rifahnya. Nah, itu yang ada dalam tradisi Islam seperti itu. Nah, adapun untuk istilah tadi sudah jelas ya. Selanjutnya ada juga bab yang kedua, itu ditulis oleh Prof. Samsudin Arif. Beliau menulis tentang mendefinisikan dan memetakan ilmu dalam Islam. Nah, dalam bab buku ini, pokok-pokok yang paling penting adalah kan kita sekarang mengetahui ya ada klasifikasi ilmu pengetahuan. Misalnya kalau kita di Gontor kan Pak Zar terkenal dengan istilah 100% ilmu agama dan 100% ilmu umum. Nah, ini bagaimana konteksnya dalam Islam. Nah, itu adalah hal itu juga dibicarakan dalam buku ini, yang mana memang benar ada ilmu-ilmu keagamaan atau ulum syar'iyah atau ulumuddin gitu ya, menurut istilah Imam Ghazali. Ada juga ulum ghairu syar'iyah ya, jadi ada ilmu-ilmu yang non keagamaan, jadi ilmu-ilmu sosial, ilmu alam yang bahan observasinya adalah manusia dan lain sebagainya. Namun dari sisi yang strategis, di sini ada satu pokok pembahasan ya, bahwa menurut Imam Ghazali ilmu dikategorikan berdasarkan kepentingannya gitu ya, itu menjadi ilmu fardu kifayah dan fardu ain dan fardu kifayah, yang mana dalam ini klasifikasi ilmu ini sangat penting dalam dalam komunitas gitu ya. Misalnya kita di pondok juga demikian, ada yang fardu ain ya, kita fardu ainnya sholat gitu kan, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Lalu di pondok juga ada fardu kifayah, ada bagian sekretaris, ada bagian pengasuhan dan lain sebagainya, itu fardu kifayah. Yang mana kalau tidak ada bagian itu nanti satu pondok bisa kena masalah ya. Di pondok tentu ada bagian ADM. Jadi kalau tidak ada bagian ADM di pondok kan bakal ada masalah. Maksudnya bakal ada kesulitan. Ya sama seperti gambaran ilmu fardu kifayah, yang mana jika ilmu itu jika tidak dikuasai atau tidak ada yang menguasai, maka muncul permasalahan umat ya, permasalahan sosial. Seperti menjadi dokter itu termasuk fardu kifayah.
Jika tidak ada dokter dalam suatu komunitas, maka ya tentu terjadi permasalahan yang serius gitu. Nah, ini saya rasa keilmuan ini juga ada dan tradisinya juga terlaksana di pondok. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada dikotomi ilmu sekuler dalam Islam dalam membicarakan fardu ain dan fardu kifayah maupun syariah dan ghairu syariah. Karena itu kita biasanya kan mungkin di pondok itu, ini refleksinya di pondok ya, agar mungkin juga kita tetap sampaikan kepada mahasiswa bahwa universitas pesantren itu punya ciri khas yang bahkan menarik bagi orang-orang di luar negeri, yaitu tidak ada pembedaan antara ilmu sekuler maupun ilmu agama. Jadi ya misalnya ustadz-ustadz yang mengurusi kandang sapi atau ustadz-ustadz yang mengurusi unit usaha itu juga bagian dari Anda belanja, Anda beramal. Nah, itu kan juga integrasi ya. Dimana itu ada fardu kifayah dan juga fardu ain juga. Nah, selanjutnya pembahasan yang lain di situ ada objek ilmu dalam Islam ya. Nah, objek ilmu dalam Islam ini ditulis oleh Ustaz Firda ya, Ustaz Firda. Nah, ini objek ilmu ini yang dibicarakan yang paling penting adalah apa saja yang menjadi sasaran ya, sasaran eksplorasi dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini akan mengeksplorasi apa kira-kira? Di antara objek ilmu yang penting ya, karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga yang namanya Tuhan itu juga termasuk objek untuk diketahui. Mengetahui sifat-sifat Tuhan, mengetahui yang halal dan yang haram itu juga kita pelajari. Karena itulah kita mempelajari ilmu-ilmu agama. Selain itu juga objek ilmu yang lain seperti yang empiris ya. Kita mempelajari ilmu pendidikan itu kan sangat empiris sekali. Kita mempelajari ilmu manajemen, kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang dia itu bukan ilmu tentang sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang fisik. Ya, kita juga mempelajari juga ilmu-ilmu rasional ya, seperti matematika itu kan ilmu rasional ya, berhitung dan lain sebagainya, geografi itu ilmu rasional ya, luas, panjang, kali lebar dan lain sebagainya itu adalah ilmu-ilmu rasional. Nah, baru yang terakhir adalah ilmu-ilmu yang diobservasi melalui pengalaman ya. Misalnya bagaimana kita punya pengalaman tentang mendidik mahasiswa. Oh, ternyata mereka ada yang sangat semangat dalam kuliah, ada juga yang kelihatan punya masalah, dan ternyata memang benar yang tidak terlalu semangat kuliah ada masalah-masalah, misalnya keluarga atau apa, kadang-kadang juga dapat kita buktikan melalui observasi. Nah, jadi yang paling penting dalam objek ilmu ini ada klasifikasi dari objek tersebut, yang mana dalam Islam yang disebut sebagai Tuhan ini juga masuk menjadi objek kajian ya, dan mempunyai posisi dalam kehidupan manusia. Nah, ini adalah salah satu highlight dalam objek ilmu ini. Karena itulah ada dua alam ya, ada alam syahadah atau objek yang empiris gitu ya. Di situ letak sains ya, sains yang mengobservasi alam semesta ya, yang mana kesimpulan observasi itu adalah dalam alam itu terdapat hukum-hukum yang dia itu ya, kalau dalam kita bahasa umat Islam itu adalah sunnatullah ya, atau orang barat biasanya nyebutnya hukum alam, natural law ya kan. Nah, ini dalam Islam itu adalah sunnatullah, yang mana itu adalah hukum yang Allah tetapkan dalam alam ini, yang mana tidak ada seperti ada aturan yang besar ya, tidak ada apa istilahnya itu celah dalam hukum ini. Nah, barulah setelah itu ada juga objek alamul ghaib. Dan ini dibicarakan juga. Makanya dalam ayat Al-Qur'an kita sering membaca ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dalam surat tentang wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Nah, disitulah alamul ghaib itu juga ternyata bisa diketahui ya dalam hal-hal tertentu, tapi ya illa qalilan itu tadi. Jadi itu. Nah, selanjutnya ada bab yaitu tentang wahyu sebagai sumber ilmu. Ini penting untuk diajarkan karena ini salah satu pembeda utama dalam pembahasan epistemologi. Dalam epistemologi barat, wahyu hanya dianggap sebagai sekedar inspirasi gitulah ya. Inspirasi yang ya ada ide lalu berkembang gitu, itu adalah wahyu atau intuisi.
Nah, kalau dalam Islam yang disebut wahyu ini sesuatu yang benar-benar datang tiba-tiba tanpa ada didahului apapun. Ya, sehingga kadang-kadang wahyu ini tidak diterima atau diingkari, ya, diingkari oleh orang-orang yang tidak percaya dengan itu. Nah, di sini ada dua pokok penting. Yang pertama adalah bagaimana artinya wahyu secara bahasa gitu ya, dan juga pengertian wahyu secara istilah. Yang mana wahyu di sini diistilahkan sebagai khobar sodik atau apa ya, hal-hal yang tidak berasal dari manusia. Ya, sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ ada skema bahwa Allah sebagai Maha mengetahui lalu menciptakan ayat kauniyat dan ayat Qur'aniyah. Dari situ manusia bisa menafsirkan. Artinya wahyu ini sebagai sumber ilmu yang memberikan penerangan ya bagi akal manusia dari kesalahan. Nah, disitulah kita juga bisa mengklasifikasi ya, dalam wahyu itu kan ada khobar sodik, itu ada yang mutawatir, ada juga yang ahad. Nah, ini bisa kita lihat dalam buku, karena memang ada tingkat khobar yang paling tinggi, yaitu mutawatir. Termasuk Al-Quran sendiri kan termasuk khobar yang mutawatir. Lalu wahyu adalah otoritas yang tertinggi ya, berbeda dengan para filsuf atau penyair ya. Nabi menerima kata-kata dan makna itu dari luar dirinya ya, kebenarannya pun juga absolut, meskipun tidak terbukti sekarang, mungkin nanti akan terbukti, bukan mungkin ya, pasti akan terbukti pada era-era selanjutnya. Selanjutnya adalah bab 10 tentang seminal konsep akal dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada istilah-istilah yang dia terkait dengan akal manusia ya, selain aklun. Jadi ada hijrun yang ada artinya yang terkait dengan mengikat gitu ya. Ada dalam ulama-ulama bahasa itu, para ahlul lughah itu, dan di Munjid juga dituliskan bahwa artinya akal itu sesuatu yang sifatnya mengikat, ya kan, mengikat sesuatu yang konseptual, yang mana basis konsep itu mungkin berasal dari pengalaman empiris sehari-hari. Ya, jadi di situ setelah kita misalnya kita melihat kebakaran, wah, gambaran dari kebakaran itu masih ada setelah kita pun pergi dari lokasi kebakaran itu. Nah, disitulah letak gambaran sederhana bahwa akal itu fungsinya adalah mengikat ya, atau punya kemampuan imajinatif, membayangkan bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian yang penting dalam seminal konsep tentang akal ini. Selain itu, akal manusia di mana letaknya kan gitu kan. Jadi ada letak dari akal manusia, bahwa akal ini memang sebagian besar ulama punya pendapat yang agak berbeda. Namun kesamaannya bahwa akal ini termasuk menjadi bagian dalam hati gitu ya, atau al-qalb. Nah, disitulah akal ini kadang terganggu dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu juga mungkin sekali terjadi, karena penjelasan ini memang menyiratkan bahwa akal itu bisa juga terganggu oleh hal-hal yang sifatnya eksternal maupun internal. Itu seperti itu. Nah, di sini ada akal, bagaimana konsepnya dalam Al-Quran. Nah, dalam Islam sendiri, domain akal ini membutuhkan wahyu ya, karena akal ini memang punya batasan, tapi juga punya sifat yang dia itu bisa menembus batas tadi itu. Karena itulah domain dari akal perlu dibatasi. Misalnya akal tidak perlu memikirkan hal-hal yang istilahnya itu di luar dari kapasitasnya. Makanya ada dalam istilah hadis apa ya, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Nah, itu juga bagian yang penting dalam quotes itu, kita memikirkan saja yang tentang ciptaan Allah. Kalau kita memikirkan tentang Allah sendiri, fa innakum la tuqaddiruna qadrahu. Nah, ini yang sulit seperti itu. Nah, di situ karena itulah dalam Islam mengenal antara harmoni antara wahyu dan akal. Ya, yang mana akal ini membuktikan apa yang dituliskan dalam wahyu, khususnya tentang kebesaran Allah dan lain sebagainya. Nah, pilar yang ketiga ini adalah panca indera ya. Panca indera manusia itu poin yang pentingnya di sini, yaitu panca indera manusia terbagi menjadi dua.
panca indera yang eksternal dan panca indera yang internal. Kalau panca indera yang eksternal itu yang ada wujud fisiknya ya, seperti mata, hidung, telinga gitu ya, lisan dan kulit itu ada wujud fisiknya. Dan ini hal-hal ini sifatnya material dan berfungsi untuk apa ya istilahnya itu membantu akal kita menerima input-input untuk mengetahui sesuatu. Nah, setelah panca indera eksternal ini menangkap gambaran atau mungkin bau atau mungkin hal-hal lain dari atribut sesuatu itu atau sifat sesuatu itu, indera internalnya memproses. Ya, jadi ada indera internal yaitu ya mempertimbangkan atau imajinasi gitu ya, atau representasi dan juga mempunyai estimasi. Ya sama seperti kita kadang-kadang ketika melihat ada anak yang menangis, wah sehingga kita akan berpikir indera internal kita, wah ini anak menangis ini seperti apa masalahnya, apakah dia kehilangan sesuatu atau apa. Nah, ini indera internal kita punya tertrigger ya, tertrigger itu terpancing oleh hal-hal yang sifatnya eksternal tadi, sehingga kita memikirkannya dan lain sebagainya, bahkan sampai menghasilkan tindakan. Nah itu adalah panca indera. Selanjutnya adalah intuisi ya. Dalam epistemologi Islam dikenal juga yang disebut sebagai intuisi. Nah intuisi ini memang sih dalam intuisi mencakup juga wahyu dan lain sebagainya. Namun intuisi ini disebut dalam berbagai kitab ulama sebagai sesuatu yang sifatnya di atas akal ya. Jadi ini terjadi karena amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Misalnya dalam Tazkiyatun Nafas itu kitab-kitab para sufi mencerminkan dan juga menuliskan tentang Tazkiyatun Nafas, dan ya mungkin dalam Ihya Ulumuddin sendiri bisa kita baca ya. Itu ada beberapa tahapan-tahapan manusia itu mencapai Tazkiyatun Nafas lalu mendapatkan inspirasi yang ya bukan wahyu, tapi inspirasi atau petunjuk-petunjuk yang dia itu seperti wahyu ya. Ya, jadi seperti ilham gitulah, bukan seperti ilham, tapi mungkin orang menyebutnya ilham gitu. Nah, ini seperti itu. Berikutnya yang ada juga setelah ada sumber epistemologi itu, berikutnya para ulama itu tentu saja membuat tradisi ilmiah. Di mana tradisi itu ya bukan hanya sekedar seperti zaman dulu itu adalah halakoh-halakoh gitu kan, lalu ada apa ya istilahnya itu majelis. Nah, berikutnya berkembang menjadi sistem madrasah, sekolah, dan juga hingga laboratorium dan berbagai hal yang lainnya. Nah itu adalah hasil dari perkembangan tradisi ilmiah. Sehingga yang paling pesat itu tentu pada era Baghdad ya. Ada rumah sakit yang mana tempat untuk melakukan observasi klinis terhadap pasien dan penelitian tentang penyakit ya. Dan juga ada berbagai laboratorium yang lain selain perpustakaan ya, seperti objek-objek yang dibuat atau produk sains yang dibuat oleh para ilmuwan kita ya, seperti astrolab, dan juga kalau dalam ilmu pertanian itu ada banyak sekali ya. Termasuk dalam ilmu robotika yaitu Al-Jazari, termasuk penemuan-penemuan matematika yang dimulai dari angka 0. Nah itu adalah sesuatu yang lahir dari tradisi ilmiah. Nah saya next lagi karena waktunya tinggal sedikit. Sehingga dalam kerangka metodologi itu kita bisa membagi 3 hal ya, sederhana ya. Kalau kita tadi mengamini bahwa ilmu pengetahuan itu tidak terpisah atau tidak sekuler, maka kita setidaknya membagi 3 hal yang besar, yaitu ilmu syar'iyah ya, atau ilmu agama. Ada juga yang sifatnya sains dan teknologi, yaitu observasi fisik atas hal-hal yang ada di alam. Ada juga sosial humaniora. Nah, sosial humaniora ini kita mengobservasi manusia dan juga perilakunya. Memang ini secara observasi mirip dengan produk sains yang lain, seperti kita mengobservasi tanaman. Cuman karena ini manusia, tentu saja perilaku dan lain sebagainya akan berbeda dari tanaman. Dia akan terkait dengan sejarah dan filsafat dan lainnya. Nah, bagian yang terakhir dalam buku ini membicarakan tentang hubungan antara ilmu dan iman, yang mana
ilmu menjadi pokok ya, atau menjadi asas dalam orang selanjutnya itu bisa beriman dengan baik. Karena itulah dalam Islam ilmu itu menjadi penting, karena syarat sahnya sholat itu adalah mengetahui rukun-rukun dan syaratnya. Nah, di antaranya gitu ya, selain balik gitu kan juga tahu juga rukun dan syaratnya apa. Artinya konsep ibadah dalam Islam itu sangat saintifik sekali. Jadi sangat mengedepankan ilmu pengetahuan. Ya, contohnya lagi adalah hadis Nabi tentang sholat ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi kita tuh disuruh sholat sebagaimana sholat itu dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak menjelaskan detailnya ini sholatnya nanti begini-begini, tapi shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan perbedaan aliran, perbedaan mazhab dalam sholat itulah ya karena lagi-lagi hadis itu. Jadi Nabi mungkin ketika sholat pada usia 50 tahun sudah beda dengan sholat ketika usia 60 tahun. Nah ini kan juga ada basis-basis antara ilmu dan juga iman, sehingga dengan ini kita bisa memahami bahwa ilmu dan iman pun juga bisa berkurang dan bisa bertambah sehubungan dengan peristiwa yang terjadi sehari-hari. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau pengalaman kami dalam UTS dan UAS ini penilaiannya gimana? Biasanya kalau saya sendiri, ini pengalaman pribadi ya, asatidz dan ustadzat bisa punya metode lain dalam mengasesmen ya, karena mungkin kebutuhannya juga berbeda. Kalau di mahasiswa yang reguler tentu mereka punya banyak waktu ya untuk diajak nugas dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa guru itu mungkin menekankan beberapa hal penting saja sudah cukup saya rasa, karena dari awal juga kualitas mahasiswa guru dan reguler juga mungkin inputnya agak berbeda. Tapi tentu saja kita tetap punya harapan-harapan untuk meningkatkan ya, meskipun tentu kita tidak membeda-bedakan dalam arti tidak membedakan secara total, tapi tetap ada kebijakan ya, karena mungkin mahasiswa guru banyak tuntutan juga di pondok, sehingga beberapa hal tentang penelitian dan juga tugas kita tetap fleksibel, namun ada kewajiban-kewajiban yang serupa. Kalau saya sendiri diantaranya adalah andalan saya adalah meringkas dan juga membuat video, karena ini adalah ilkom. Wallahu alam untuk asatidz dan ustadzat yang lainnya bisa menyampaikan jika berkenan, sehingga kita semua di sini dapat insight atau pengalaman-pengalaman yang baru dari kegiatan kita sebagai dosen ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga satu sadat jika ada diskusi atau pengalaman, dan alhamdulillah kita sangat bahagia sekali hari ini bahkan ada Ustadz kita, Ustadz Haryanto juga hadir. Mungkin kalau ada pengalaman bisa berkenan dibagikan Ustadz, karena kami juga masih mencari-cari cara-cara mengajar yang tepat dari khususnya mahasiswa yang guru ini, bagaimana titik tekannya serta apa yang bisa kita coba untuk tahun ini dan tahun mendatang dalam konteks peningkatan kapasitas keilmuannya. Ahlan Ustaz, asatidz ustadzat yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada host atau staf Fahman Muntazi, kemudian juga Ustaz Taqiyuddin dan asatidz semuanya. Saya sangat senang dan tentu ana a'tazu bihadzal liqa. Saya sangat bangga dan gembira sekali bisa bersama-sama ikut belajar berkaitan dengan core UNIDA, yaitu epistemologi Islam, yang kayaknya ini adalah pengalaman baru karena bidang pembelajaran yang saya tekuni tentu ini agak berbeda, karena saya di bidang manajemen, tapi kemudian ini masuk di AFI. Tetapi apapun ini sangat berkaitan dengan core ini, yaitu epistemologi Islam. Pengalaman yang beberapa saat pertemuan dengan mahasiswa yang amat sangat baru,
yaitu mahasiswa guru yang ada di kelas H. Ini tentu sangat-sangat berbeda dengan apa yang dulu pernah pengalaman juga waktu di ISID atau pengalaman waktu di IBD. Mereka jauh lebih kritis berkaitan dengan fakta dan konsep yang ada. Karena itulah selalu kalau saya membersamai mereka dalam diskusi, itu selalu menekankan yang langsung bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di pondok. Artinya dari semua yang ada tadi, bagaimanakah bisa menyentuh, jadi menyentuh pikiran, menyentuh perasaan mereka bahwa epistemologi Islam itu penting untuk kehidupan mereka ada di pondok. Karena ini semuanya harus menyentuh. Kalau tadi ada berkaitan dengan Irfani, Bayani, kemudian Burhani tadi itu lebih menyentuh kepada sisi spiritualitasnya. Jadi untuk membuat mereka menjadi senang untuk mengkaji ini memang harus selalu dihubungkan dengan apa sih yang Anda rasakan dengan pelajaran ini. Jadi bukan hanya positive thinking, tetapi juga positive feeling. Jadi lebih kepada perasaan mereka seperti apa sih mengkaji ini. Jadi selalu kita kait-kaitan dengan perasa mereka. Yang kedua adalah apa yang ada di pondok ini menyentuh kepada mereka yang berkaitan dengan kepentingan epistemologi ini. Jadi ada dua. Jadi yang saya mencoba untuk biar ini menarik bagi mereka adalah satu, bahwa ini penting masuk kepada rasa, pada feeling. Yang kedua, bahwa ini penting untuk pondok, penting untuk membangun peradaban yang ada di pondok ini, sehingga mereka terasa kehadiran epistemologi di dalam kehidupan di pondok. Nah ini tentu semua hal yang tadi ilmu, kemudian akal, dasar-dasar apalagi tadi yang berkaitan dengan pilar-pilar tadi, bagaimana pilar-pilar itu bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka yang ada di dalam pondok. Nah ini yang pengalaman yang saya coba untuk dikaitkan, dan rupanya ini juga menjadi dialog-dialog diskusi yang menarik, sehingga hidup epistemologi itu menjadi hidup di kelas, menjadi hidup di pondok, menjadi hidup di perasaan mereka, bahwa ini adalah sangat-sangat penting. Dan saya melihat justru melihat Gontor itu ada di pusaran epistemologi ini. Nah, inilah yang perlu kita temukan dan ditemukan oleh semua mahasiswa, bahwa pondok ini core-nya ada di epistemologi tadi. Kalaupun ada aksiologi, kemudian ada ontologinya, tetapi ini jauh lebih dalam, lebih menyentuh, sehingga mahasiswa bisa melihat Gontor ini sebagai sesuatu yang sumber inspirasi bagi mereka untuk membangun dimanapun mereka berada. Saya kira itu poin yang saya pengalaman. Mohon maaf karena baru juga membaca buku-buku yang tadi sempat dipresentasikan, dan kami wajibkan mereka semua punya buku ini sudah. Jadi bukunya Ustadz Khalid dengan pengantar Prof. Hamid itu wajib bagi mereka untuk punya. Sehingga di kelas kita selalu mendiskusikan buku itu melalui tampilan yang mereka sudah persiapkan sebelumnya. Dan di grup kami membuat di kelas itu adalah grup epistemologi yang mereka semuanya sudah harus meng-share PPT plus plus makalahnya yang mereka supaya sesuai dengan template jurnal. Sehingga kita sedikit demi sedikit mahasiswa kita sudah mulai kenal dengan template itu yang lebih difokuskan ada di PPT yang kita ini kan, dan dengan buku yang
dari mana Anda mengambil di buku ini? Ya, itu yang sering kita, Anda mengambil ini itu di buku ini mana? Judulnya mana? Di halaman berapa? Kata kuncinya apa? Begitu. Sehingga buku ini juga hidup di kelas, dan saya melihat buku ini luar biasa, sangat bagus sekali. Saya kira itu, Ustadz. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas insight dari beliau, dan ini sangat menarik sekali ya, di tengah kesibukan beliau sebagai wakil pengasuh. Dia juga berkenan ya untuk membersamai mahasiswa dalam grup-grup diskusi ini ya, dan kami juga dengar di Lampung juga pada semangat kuliahnya dari teman-teman yang kemarin ke Lampung, sehingga nanti kita bisa banyak dapat insight dan pengalaman, khususnya bagaimana dampak pembelajaran ini, dan juga ya bagaimana metode kita mengajar, khususnya mata kuliah ini, sehingga ini menjadi dokumentasi penting untuk kami sekalian yang di Unida juga, bagaimana prakteknya di kampus guru. Ngaten Ustaz, matur nuwun rawuhipun juga di majelis ini. Dan mungkin Ustadzat atau Ustadzat yang lain boleh berkenan, kalau dulu sudah ini, mungkin yang mantingan juga boleh menyampaikan gimana Ustadz Elit misalnya, atau Ustadz Hifni, Ustadz Alam juga boleh menyampaikan bagaimana cerita-cerita dalam mengajar ya, atau Ustadz Fahman juga kalau berkenan juga menyampaikan, sambil kita juga mendengar best practice tentang pembelajaran epistemologi di PM ya Ustadz Fahman ya, PM atau HES? Saya ngantri terakhir aja Ustaz. Oh, ngantri terakhir. Cuma nanti kalau ada yang dari Mantingan dulu atau dari mana dulu? Dari Mantingan ini Ustadz Elit hadir, Ustadz Rohmah ya, Ustadz Rohmah, Ustadz Hifni. Saya rasa dari Mantingan itu ya Ustadz ya. Yang lain izin. Atau Ustadz Ika senten nggih? Saya mohon maaf belum kenal. Mungkin Ustadz yang lain ya bisa mendeskripsikan gitu. Enggak, Ustadz Elit, Bapak Deputi Direktorat Islamisasi di Mantingan, jika ada insight kemarin, kalau nggak salah pekan yang kapan itu belum sempat menyampaikan ya bagaimana pembelajaran di Mantingan, dan ini sangat kita tunggu-tunggu. Monggo Ustadz Elit, Ustadz Hifni, semoga berkenan. Afwan Ustaz, mungkin saya mulai dulu ya. Siap Ustaz, siap. Kami tuliskan. Sedikit menanggapi Ustadz Haryanto dan pengalaman kemarin ikut di 2 minggu yang lalu. Khususnya kalau saya pribadi, yang seperti yang antum katakan tadi benar, ketika ngajar di mahasiswa guru, khususnya di Robito, itu memang satu kesulitan tersendiri, karena kita datang sudah on time, mereka datang setengah jam setelah hadir dan sebagainya. Itu maka ketika tadi disebutkan Ustadz Haryanto tadi tentang di Lampung, ternyata saya pikir di Lampung lebih maju daripada yang di Robito. Jadi sudah diajarkan untuk nulis tugas dengan template tadi. Karena yang di Robito itu saya ngajar PBL ya. Jadi untuk yang pertama dari epistemologi itu saya mengajak mereka langsung menelusuri, selain yang bukunya ini sudah saya share, cuma karena pertemuannya baru 2 kali, banyak acara di pondok, termasuk nanti hari Ahad itu kayaknya nggak bisa besok itu. Oh iya betul. Harus nyari-nyari waktu yang pas nanti. Kita belum, baru yang lain sudah masuk 3-4 kali, kita baru 2 kali. Jadi seperti itu. Jadi yang pertemuan kedua itu, yang pertama dengan yang kedua itu tentang kita kenalkan, karena mereka PBA dan mereka punya akses bahasa Arabnya lebih daripada mahasiswa yang lain, saya rasa. Jadi mereka kita ajak untuk merujuk kepada kitab-kitab Turoh. Langsung kalau yang tadi tentang
sumber epistemologi yang pertama itu adalah kita ajak membaca kitab Aqaid Nasafi, tentang apa itu namanya, sumber ilmu tadi, channel daripada ilmu. Kemudian yang kedua ditambah dengan syarahnya yang ditulis oleh At-Taftazani, Sa'duddin Al-Taftazani. Jadi kalau saya lebih, karena mungkin PPA, saya ajak mereka menyelami turos-turos itu, apakah nanti dibaca atau tidak. Tapi memang sebenarnya mereka lumayan aktif. Sebelum masuk itu selalu seperti yang dipraktekkan dulu Ustazah Neneng, itu adalah memberikan artikel-artikel yang berkaitan dengan itu. Jadi setiap mau masuk, kita sehari atau 2 hari sebelumnya kita pastikan mereka baca artikel itu. Kalau ada waktu nanti kita minta mereka komentar. Kemudian mungkin yang satu insight baru dari Ustaz Haryanto tadi, mungkin perlu juga ajarkan kepada mereka nanti untuk tugasnya itu biar tidak menjadi istilahnya di print habis itu tidak dibaca sama sekali, dibuat format jurnal, ikut jurnal mana yang mudah bagi mereka ikuti, sehingga nanti mereka akan terbiasa. Mereka akan paling tidak, kalau pun biasanya kan setelah mengerjakan tugas dikumpulkan ke dosen, mereka nggak baca lagi, jadi kayak ya li ajli. Tapi ketika dikumpulkan dengan format yang betul, yang bagus, paling tidak kalau tidak orang lain membaca, minimal dia sendiri dia membaca karyanya itu, karena sudah ada apa itu namanya template-nya, sehingga dia mengikuti tuntutan yang ada di jurnal artikel itu. Itu kalau pengalaman saya yang ada di BPS. Begitu saya jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Matur nuwun untuk masukan dan highlight-nya Ustaz. Jadi ini kami juga sedang ingin menyusun banyak-banyak video ya untuk jadi bahan pembelajaran, agar jika nanti kita berhalangan hadir atau apa, video kita bisa ditonton oleh mereka, dan juga apa ya istilahnya itu, jadi bahan untuk tugas gitu atau apa. Ya tadi juga menarik dari bahannya. Saya juga akan memasukkan juga ini kitab Aqaid Nasafiyah ke dalam list untuk dibaca mahasiswa, karena emang cukup menarik juga sih isinya. Ya tapi ya itu tadi ya, kalau makin ke tengah makin sulit. Kalau di awal-awal mungkin masih agak ini ya. Nah itu. Ya, yang awal-awal saja. Yeah. Yeah. Yang penting. Patut dicoba Ustaz, karena memang kita ingin juga tahu ya potensi mahasiswa itu kan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, tahu-tahu malah dapat yang bagus kan kita nggak tahu juga, dan mungkin potensi mereka malah baru bangun gara-gara kita ajak untuk diskusi-diskusi seperti itu. Terima kasih atas praktek dari Ustaz Ali Muhtar yang menyampaikan pada siang hari ini. Moga berikutnya satu yang lain sebelum kita akhiri sebagaimana biasanya. Kami mohon jika ada yang ini Ustaz Fahman sebagai sebelum penutup dalam bidang ilmu PM ya Ustaz Fahman ya, itu bisa memberikan semacam apa gitu, gambaran ringkas atau pengalaman dalam mengajar di PM. Terima kasih Ustaz Taki atas waktunya. Yang hormati Asatid dan Ustazat pengampu mata kuliah Epistemologi Islam. Kami pertama sangat sangat berterima kasih pada rekan ini pertama Ustaz Taki ya. Jadi adanya pertemuan konsorsium seperti ini itu bisa menjadi semacam pertemuan yang nanti kita harapkan akan memberikan strategi-strategi baru begitu. Tentu dengan tantangan-tantangan yang tiap kita dari pengampu itu memiliki permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam. Dan tentu juga agenda ini itu juga bisa dijadikan sebagai sebuah semacam tukar pendapat, pikiran dan solusi, di mana mungkin ya bisa jadi masalah yang kita temukan di kelas A itu ternyata juga kita temukan di kelas yang lainnya dengan pengampu yang lainnya, sehingga bisa
saling sharing begitu. Nah, pertama terkait ini strategi. Pertama saya terkait dengan materi apa mata kuliah epistemologi. Jadi tadi disampaikan Ustaz Trianto bahwa tantangan kita sekarang adalah bagaimana menanamkan kepada semua mahasiswa bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang penting gitu ya, epistemologi gitu. Maka bayangan saya yang kedua itu bagaimana mata kuliah ini itu bisa relate atau punya kehubungan dengan mahasiswa-mahasiswa yang punya di prodi-prodi yang mungkin itu benar-benar jauh dari prodi-prodi filsafat begitu ya. Misalkan agroteknologi begitu. Nah itu tuh bagaimana merelatekannya gitu ya, antara mata kuliah epistemologi apa sih belajar tentang fotosodik tapi kita di prodi agroteknologi begitu. Nah itu kan tentu jadi apa ya, jadi tantangan kita gitu. Jangankan di prodi agro gitu, di fakultas kami di fakultas syariah di prodi perbandingan mazhab itu juga iseng gitu saya tanya kenapa perlu nggak ini kan saat ini kan baiknya ya di prodi filsafat ya fakultas Usuluddin begitu. Nah itu masih ada kalau saya temui ya itu apa ungkapan-ungkapan seperti itu gitu, karena ini mata kuliah yang sulit, kemudian apa kurang relate. Saya kan nanti keluar menjadi lawyer, menjadi hakim, tapi kenapa belajar mata kuliah epistemologi begitu. Nah, itu biasanya itu saya kaitkan dengan visi UNIDA gitu tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Jadi di luar sana itu ya banyak itu orang tuh berilmu banyak, tapi dia terjebak pada anggapan bahwasanya ilmu itu netral, bahwasanya ilmu itu tidak terikat dengan suatu akidah atau suatu peradaban atau suatu nilai dalam agama tertentu. Misalnya begitu yang saya ungkapkan gitu. Terus ada satu mungkin tambahan dari yang tadi saya sampaikan terkait dengan salah satu di materi kita yaitu sumber ilmu ya. Sumber ilmu dari Islam kan ada kabar sodik, terus kemudian indra ya, kemudian akal sama intuisi gitu ya, intuisi. Nah, itu mungkin dari tambahan seperti ya terkait dengan intuisi itu supaya tidak terjebak dalam supaya mahasiswa ya itu tidak terjebak antara intuisi dan ilham. Itu mungkin saya memaparnya begini. Jadi intuisi itu dalam Islam itu dalam Islam itu dianggap sebagai salah satu ya sumber kebenaran. Nah intuisi itu sebenarnya adalah perpaduan dari dua hal, yaitu pertama adalah ketajaman rasio ditambah dengan yang kedua yaitu lamanya pengalaman. Nah dua hal ini itu jika berkumpul dalam satu orang itu akan menumbuhkan intuisi. Jadi ketajaman rasio sama kecerdasan akal. Contoh yang paling ringan lah begini misalnya. Sotaki kan orang Jogja nih, orang Jogja ya, Jogja dari lahir gitu. Nah, sama saya ini orang Ponorogo nih, gitu. Meskipun pernah ke Jogja tapi nggak selama Sotaki bahkan. Terus itu kalau diminta suruh nyicipin gudeg ya, ada dua gudeg nih, satu dimasak sama orang dimasak di Jogja, satu dimasak di tempat lain bukan Jogja gitu. Nah, kalau saya disuruh nyicipin itu kan pasti nggak bisa. Ini yang dimasak di Jogja yang asli yang mana? Nah, kalau Sotaki itu mungkin bisa langsung nebak. Ini buatan Jogja, ini bukan Jogja nih. Kalau yang pengen Sotaki paling itu langsung ketemu, malah langsung ketemu warungnya ini berada siapa, bukan Bo Iyem misalkan gitu di Jogja sana. Nah itu contoh intuisi ya. Jadi dia pertama karena dia Sotaki sudah lama banget nih di Jogja nih, sudah bertahun-tahun lah tinggal makan di gudeg gitu. Sedangkan saya enggak, gitu. Ditambah Sotaki juga udah ngerti masakan tuh ini kita harus sekian manis apa bahannya ini segala macam. Itu rasionya. Nah
Kalau yang contoh yang lebih ini ya, yang lebih ekstrem dan lebih besar lagi, mungkin contoh ya terkait intuisi itu apa? Siapa? Isaac Newton ya. Isaac Newton itu ngelamun di bawah pohon aja, terus kemudian kejatuhan apel ya, gitu. Itu langsung mikir, kenapa kok apel ini nggak ke atas itu, tapi malah ke bawah. Sehingga muncul pertanyaan yang itu lahirlah yang kita sebut dengan sekarang ya itu teori gravitasi. Padahal cuma kejatuhan apel aja. Nah, sedangkan kita nih, kalau saya nih kejatuhan apel ini makan gitu, nggak sampai mikir yang jauh-jauh gitu kan, nggak sampai mikir yang teori apa jatuh dimakan gitu. Itu contoh yang sering saya hadapi terkait dengan intuisi. Intuisinya agak kalau kita salah dalam menjelaskan, nanti jadinya tuh kayak mencernanya sama dengan ilham, sama dengan wahyu begitu. Padahal enggak. Jadi intuisi itu perpaduan dua hal ini, kepajaman rasio. Jadi memang orangnya pinter gitu. Ditambah dengan orang itu sudah menggeluti di bidang itu sudah lama banget, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Bahkan dalam contoh lagi yang akan ada bapak-bapak gitu, yang sudah montir di bengkel itu sudah 20 tahun. Kemudian ada yang mengeluh gitu, ini Pak, mobil saya gak enak nih gitu. Terus kemudian coba bapak nyalain mobilnya, kita dengar suaranya 10 detik. Bapak montirnya bilang, Pak ini Pak, businya perlu diganti Pak. Kemudian ini radiatornya jangan air ini Pak, harus diganti cooling. Terus kemudian ganti oli Pak, terus karet mesinnya juga perlu diganti Pak, dan sebagainya. Bayangkan, semua permasalahan itu cuma diketahui dari dengerin mesin ini cuma 10 detik. Itu kan kalau dibandingkan dengan anak SMK yang baru lulus ya, atau yang baru S1 itu kan nggak bisa gitu, karena dia tidak punya pengalaman meskipun dia pintar. Tapi hanya dengan 10 detik saja, bapak-bapak ini yang mungkin nggak pernah sekolah ya, itu dari 20 tahun pengalaman sama puluhan kali atau bahkan ratusan kali mendengar suara mesin seperti itu dia ngerti langsung tahu gitu, soalnya ini mestinya ini. Itu terkait Sataki ya, untuk supaya kita ya sebagai pengaku dalam mengajarkan terkait dengan intuisi ini tidak terjebak dalam intuisi itu ilham gitu. Wah itu satu hal yang ini berbahaya nanti kok. Jadi itu berarti kayak jadi seolah-olah untuk membedakan ya, seperti kayak siapa ya yang membedakan antara kayak udah alkas Lia Eden itu kemudian seolah-olah mendapat wahyu dari malaikat Jibril itu adalah sebuah intuisi dan ilham macam-macam. Nah itu yang mungkin bisa kita pilah saat tadi ya, terkait dengan bab yang menurut saya itu agak tricky gitu di bab intuisi, tapi itu masih kalau saya lihat di materinya itu kan nanti setelah pada UTS ya, masih agak lama terkait dengan intuisi. Mungkin itu Sataki ya, terima kasih atas waktunya Sataki. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin kalau ada feedback silakan Sataki. Siap. Terima kasih Ustadz Fahman atas tambahan contohnya yang menarik ya. Ini bisa jadi refleksi kita ya, bahwa kajian filosofis itu juga bisa mengakar atau bisa dijelaskan dalam peristiwa sehari-hari ya. Alan, asatid yang lain jika berkenan menambahkan, saat Iqbal atau saat Elit lagi sibuk kayaknya. Halo. Siap, monggo Ustaz. Maaf agak telat Ustaz ikutnya Ustaz. Siap. Aman Ustaz. Ini juga suaranya semoga enggak ini dengan lagi gladi di iya. Oke, Ustaz. Ini terkait dengan beberapa pengalaman lah, ini nampaknya kami lihat menarik lah untuk di-share gitu. Jadi kami ada satu topik itu kami masukkan dalam pertemuan di
kelas epistemologi Islam itu terkait level of knowledge gitu. Oh ya. Sebenarnya awalnya saya tidak berekspektasi akan ke situ anak-anak ketika mereka buat makalah lah gitu. Tiba-tiba ketika kita masuk itu mereka itu mengaitkan dengan keadaan sekarang yang berkaitan dengan post-truth itu. Jadi bagaimana kita mengetahui kebenaran itu gitu. Karena kan ilmu itu berkaitan dengan kebenaran itu. Kemudian nanti di level of knowledge itu ada sebenarnya teori tentang certainty gitu. Tentang keyakinan yang dimulai dari al-jahlu, kemudian as-syak, kemudian dzan, kemudian ilmu yakin, kemudian ainul yakin sama hakul yakin gitu. Nah, ketika bahas itu ternyata ada beberapa yang menarik itu, ini kayaknya bisa dipakai untuk kita aplikasikan dalam diri kita ketika kita untuk mendeteksi apakah ilmu kita terhadap sesuatu, ataukah ketika kita mendapatkan informasi-informasi di dalam internet itu, kita ini dalam level yang mana, sudah sampai ilmu yakin, ainul yakin atau hakul yakin, atau dia masih dalam tarapan itu. Jadi dia applicable gitu sebenarnya. Dan applicable ini masalahnya adalah bisa dipakai untuk masing-masing. Masing-masing itu kalau bila punya standar ini, maka bisa paling tidak masing-masing mahasiswa itu dia tahu bagaimana untuk menentukan kadar keilmuannya itu. Nah itu, jadi nampaknya itu yang bagi kami sharing yang kami temuilah dalam beberapa kali masuk pada semester ini ya gitu. Yang sebelum-sebelumnya kami sempat juga menyinggung ini tapi tidak masuk ke wilayah itu. Kemudian ketika ada yang membuat makalah itu dikaitkan dengan itu, wah ini bagus juga, maksudnya kita belajar epistemologi yang tadi dianggap itu kayaknya menerawang gitu, sebenarnya bisa kita aplikasikan secara langsung gitu sebagai standar untuk diri kita. Jadi masing-masing itu memahami standar itu. Jadi itu satu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami setuju sekali dengan Ustaz Fahman, kemudian yang sebelumnya juga Ustaz Ali juga, terkait bagaimana supaya kita itu ketika mengajarkan epistemologi Islam, tapi di prodi yang bermacam-macam itu kita bisa mengaitkan dengan prodi. Kami karena di IKT, kemudian IKT itu ada tafsir sains, dan kurikulumnya itu kita sudah ada desain gitu. Jadi di semester 3 itu mereka ada filsafat ilmu. Di filsafat ilmu itu memang yang umum sekali tentang modern science gitu. Kemudian nanti di akhir dari semester 3 itu mereka belajar tentang crisis of modern science, kemudian future of Islamic science gitu. Islamic science itu apa? Itu ketika Islamic epistemologi di situ mereka mendapatkan itu. Sehingga ketika mereka memahami perdebatan antara tafsir sains itu diterima apa tidak terima, itu bisa menjadi satu pandangan lah gitu. Sehingga masing-masing atau mahasiswa itu diharapkan bisa punya posisi terkait mana perdebatan itu, apakah dia termasuk yang setuju atau tidak setuju. Jadi nampaknya mengaitkan dengan prodi masing-masing, mencari cantolan lah istilahnya begitu, itu juga satu hal yang menarik dalam rangka supaya kajian epistemologi Islam itu bisa membumi lah istilahnya berkaitan dengan itu. Jadi itu beberapa yang satu lagi tadi terkait dengan intuisi tadi yang menarik perdebatannya. Kami ada klasifikasi lain terkait intuisi, Ustaz Fahman gitu. Ada high level intuition sama normal level intuition. Yang normal level intuition itu bisa intuisi secara kognitif, intuisi secara praktis. Jadi yang kognitif itu dalam kaitannya Isaac Newton itu kalau di dalam beberapa itu yang mencontohkan intuisi itu menemukan dalam logika itu ya, dia menemukan hadul ausat. Nah itu ketika bagaimana secepat apa seseorang itu bisa menemukan hadul ausat, itu kognitif, sifatnya kognitif intuition gitu. Tapi yang high level intuition ini yang berbeda, itu yang ini memang
jadi ada ilham dan segala macam itu. Jadi high level intuition ini berkaitan dengan karena ada ilmu itu dibagi dua itu, ada yang makrifah yaitu ilmu pengenalan, sama satu lagi itu ilmu pengetahuan yang ulum itu, science itu. Jadi ilmu pengenalan disitulah yang high level intuition. Jadi memang mendapatkan cucuran rahmat ilmu itu dari pemilik ilmu itu. Jadi mungkin itu berkaitan dengan hal terkait dengan intuition yang nampaknya menarik juga memang itu berdasarkan karena beberapa kawan mahasiswa juga bertanya sebenarnya apa maksudnya ya, intuisi di sini, apakah hanya sekedar guessing begitu saja ataukah bagaimana gitu. Dan poinnya sebenarnya dalam kaitannya dengan sumber ilmu itu bagaimana sebenarnya ilmu itu atau sama masing-masing sumber ilmu itu dia itu bisa sampai kebenaran gitu kan, itu sebenarnya kan. Jadi intuition pun bisa sampai kebenaran, kemudian akal juga bisa sampai kebenaran, kemudian qawatul khamsah juga ada sampai kebenaran, kemudian qabarus sotik juga ada sampai kebenaran. Cuma masing-masing kebenarannya itu limit gitu, limit masing-masing kan, tidak antara satu dengan yang lain itu punya proporsinya seperti itu. Dan di Islam verifikasi ke semua itu yang akhirnya menghilangkan perdebatan antara rasionalisme dengan eksperimentalisme nanti itu. Jadi nampaknya itu sharing kami, Ustaz. Terima kasih. Semoga bisa terus kita galakkan mungkin diskusi seperti ini. Siap. Apa sebelumnya? Oke, Ustaz. Syukran Ustaz Taki. Oke, matur nuwun Ustaz Elit. Ini sangat menarik sekali ya, nanti untuk buat penelitian atau apa mungkin dalam konsorsium itu nanti jadi ada apa, ataukah mungkin nanti kita buat grup juga dengan mahasiswa atau juga nggak apa-apa, entah lingkar studi bentuknya atau apa. Dan memang ini tentu jadi pengalaman yang menarik ya, karena kita memulai dari ini sendiri dan mungkin kita bisa bertukar mahasiswa juga untuk bimbingan menulis atau apa. Ini juga menarik ya, sangat menjadi insight buat kami di direktorat. Ya, ternyata bahan kajian Islamisasi ini meskipun melangit, banyak dosen yang sudah berusaha membumikan. Ada yang dari konteks pesantren, ada Ustaz Dr. Kiai Haji Haryanto barusan, dan juga ustaz-ustaz yang lain dalam bidang ilmu masing-masing. Ini menjadi insight yang baik buat kami, dan tentu hal ini kami selalu laporkan ke Bapak Rektor ya, karena beliau sendiri yang memilihkan materi ini untuk kampus kita, sehingga beliau nanti punya kebijakan-kebijakan apa yang bisa melanjutkan dari istilahnya masukan-masukan kita. Tapi tadi masukan dari Ustaz Haryanto juga menarik tadi tentang pembuatan grup ya. Jadi mungkin nanti apakah kita bisa, dan Ustaz Asadid berkenan nanti jika ada lingkar studi epistemologi Islam atau apa yang sifatnya lintas lah ya, dosen, mahasiswa atau apa, berbeda pendapat juga nggak apa, dan mungkin kalau ada yang salah ditambahkan klarifikasi atau apa juga. Dalam konteks menuntut ilmu itu kan biasa sekali ya, apalagi kita berasal dari background yang sangat berbeda serta pembacaan yang berbeda atas teks-teks tersebut. Nggih, matur nuwun. Saya rasa jika tidak ada lagi oh, Alan Ustaz Yongki, monggo. Ini tepuk tangan, saya kira angkat tangan. Atau angkat tangan boleh juga Ustaz Yongki kalau mau mengomentari isu terkini dalam epistemologi. Halo. Oh, nggak jadi. Oh, nggih, cukup. Terima kasih. Sebagaimana kita sampaikan bahwa waktunya kita hanya terbatas sampai jam 2 saja. Nanti kami tunggu diskusi intensifnya. Entah mungkin nanti kalau Asatidz dan Ustadzat punya tugas paper atau apa untuk seminar kelas, kapan-kapan mungkin kami bisa memfasilitasi menjadi conference ngaten nggih, biar nanti jadi BKD juga. Kalau Asatidz Ustadzat punya bahan pikiran tadi bisa dipresentasikan dalam seminar yang benar-benar kami handle. Ya, kami juga usahakan untuk memfasilitasi BKD yang sesuai dengan keilmuannya. Nanti kami sedang ini, dan kami juga punya proceeding ya, sudah terbit proceedingnya, yaitu proceeding TISS, Transaction of Islam Science and Society. Di situ bisa kita adakan sebagai lahan ya, wadah untuk menampung paper-paper ya mungkin yang butuh untuk mendesak untuk BKD, dan itu skopnya tentang itu kami juga akan berusaha.
Ya, selanjutnya juga mungkin ada seminar-seminar kelas yang bisa kita gagas nanti meskipun masih sangat internal. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Asatidz dan Ustadzat yang berkenan pada siang hari ini. Mungkin kami juga tahu ya, ada yang sambil nyambi kesibukannya macam-macam, tapi menyempatkan waktu di sini sangat mendorong kami untuk lebih merasa lebih besar hati lah dalam mengawal materi kuliah ini, dan juga kehadiran Ustadz Haryanto sangat mensupport kami dalam menyemangati kami-kami yang masih muda ini mengajarnya agar bisa lebih semangat lagi ya, khususnya dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa kita sebagai amanat-amanat orang tua yang mempercayakan lah ya anak-anaknya di Gontor ini. Aku lu qouli hada. Jika foto dulu, siap. Foto dulu. Saya izin untuk screenshot bersama-sama ya. Saya izin. Jika ada yang ini 1, 2, 3. Ya, ini saya sedang screenshotkan yang pertama. Jika ada lagi, saya kira sudah ada. Sampun. Oke. Nanti bisa kita ini kan lagi ya. Dokumentasi saya record di sini. Nanti kami akan coba tayangkan untuk namanya. Ya. Saya kira tadi di Zoom ada recordnya, ternyata nggak ada, akhirnya langsung saya coba record. Semoga suaranya bisa terdengar. Ngaten, matur nuwun diskusinya dan insight-nya Asatidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Ustaz. Syukran Ustaz Aki. Siap, Ustaz Elit. Terima kasih diskusinya. Semuanya. Syukran, Ustaz Taki, syukran. Mas Kurukum Ustaz atas dukungannya. Syukran Ustazah.